Weekend sukses raih trofi pertamanya. Kepuasan tiada tara kini tengah dirasakan oleh Harry Kane setelah kutukan yang telah melekat kepadanya selama bertahun-tahun akhirnya terpatahkan juga. Harry Kane kini telah resmi meraih trofi besar pertamanya dalam karir sepak bolanya. Yang meraih trofi tersebut bersama raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen. Bayern Munchen sendiri resmi menjadi juara Liga Jerman. Munchen juara setelah Bayer Leverkusen ditahan imbang oleh Freiburg. Hansi Flick akan pilih Szczesny lagi. Maka André ter Stegen tidak mengesankan pada laga comeback dari cedera panjang, dan pelatih Barcelona yakni Hansi Flick selanjutnya bakal memilih memarkir kiper asal Jerman tersebut. Szczesny akan jadi kiper untuk melawan Inter Milan dan Real Madrid, kata Hansi Flick yang dikutip dari AS. Pada awal pekan ini jelang melawan Inter Milan di leg pertama, Hansi Flick mengatakan bakal membagi peran antara ter Stegen dan juga Szczesny. Ter Stegen diprioritaskan di La Liga dan juga Szczesny berada di Liga Champions. Chidobe ukir sejarah jadi starter termuda MU di Premier League. Chidobe, striker berusia 17 tahun, menjadi starter termuda dalam sejarah Manchester United dalam ajang Premier League saat Setan Merah menghadapi tuan rumah Brentford. Dengan usia 17 tahun 156 hari, Obi mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Mason Greenwood. Greenwood mencatatkan debut saat usia 17 tahun 223 hari. Dalam laga tersebut, Chidobe mendapatkan kepercayaan untuk bermain selama 90 menit penuh. MU sudah tahu akan menderita saat berhadapan dengan Brentford. Ruben Amorim mengaku sudah memprediksi kesulitan yang akan dihadapi oleh Manchester United ketika berhadapan dengan Brentford. Kekalahan 3-4 di GT Community Stadium menjadi bukti nyata kelemahan MU saat menghadapi fisik dan juga ancaman bola mati. Ini menjadi kekalahan ke-16 MU di Liga Inggris musim ini, rekor terburuk dalam sejarah Manchester United. Meski sempat unggul lewat Mason Mount, lini belakang MU gagal menahan gemburan dari Brentford. Amorim memainkan starting 11 dengan rata-rata 22 tahun 270 hari, termuda ketiga sepanjang sejarah dalam Premier League. Liverpool kalah setelah jadi juara. Chelsea menundukkan Liverpool dengan skor akhir 3-1 dalam laga pekan ke-35. 3 gol kemenangan Chelsea diciptakan oleh Enzo Fernandez, gol bunuh diri dari Jadon Quansah, dan juga gol penalti dari Cole Palmer. Liverpool sempat membalas lewat sundulan dari sang kapten Virgil van Dijk, tapi tak cukup menghindari dari kekalahan. Dengan hasil ini, Chelsea kini mengoleksi 63 poin dan naik ke posisi kelima klasemen sementara. Soal terungkap hanya 3 pemain MU yang masih beri dukungan sejak ia dipecat. Mantan manajer Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan bahwa hanya 3 mantan anak asuhannya yang masih menjaga komunikasi dengan dirinya sejak ia didepak dari kursi kepelatihan di November 2021. Saya masih mendengar kabar dari 3 pemain, Harry Maguire, Bruno Fernandes, dan juga Victor Lindelof, ujar dari sang pelatih. Solskjaer juga memberikan pujian kepada Bruno Fernandes yang kini menjabat sebagai kapten tim dan menilai sang gelandang asal Portugal sebagai pribadi yang luar biasa bersama dengan Maguire. Real Madrid menjaga asa jegal Barcelona. Real Madrid menjaga asa menjegal Barcelona di ajang Liga Spanyol. Partai El Clasico pekan depan akan jadi momen yang amat menentukan. Real Madrid masih selisih dengan Barcelona yang memimpin klasemen dengan selisih 4 poin. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti mengakui bahwa timnya datang ke Barca dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun mereka tidak bisa memasuki laga dengan tanpa beban dan juga percaya diri. Madrid musim ini sudah 3 kali berhadapan dengan Barcelona dan seluruhnya berakhir dengan kekalahan. Bisa kembali ke Serie A setelah 34 tahun. Bisa akhirnya memastikan diri promosi ke Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 90-91. Kepastian itu diraih meski mereka kalah 0-1 dari Bari. Tim asuhan dari Filippo Inzaghi tetap merayakan kepastian promosi karena pesaing terdekat mereka yakni Spezia juga menelan kekalahan. Dengan 2 laga yang tersisa, poin dari Pisa tak bisa dikejar. Bisa menjadi tim kedua yang meraih tiket otomatis promosi ke kasta tertinggi setelah Sassuolo. Sedangkan 1 tiket tersisa akan diperebutkan melalui jalur playoff.
Lagi dan lagi, AS Roma menang 1-0. AS Roma memperpanjang laju tak terkalahkannya di Serie A dengan kemenangan atas Fiorentina. Roma melanjutkan kebiasaannya menang dengan skor tipis 1-0. Itu menjadi skor 1-0 yang ke-9 untuk Roma di Serie A musim ini. Menurut catatan yang dilansir dari Opta, Lupi menjadi tim yang paling sering menang 1-0 di 5 liga top Eropa. Dengan kemenangan atas Fiorentina tersebut, Roma juga memperpanjang laju tak terkalahkan di Serie A. Mereka sudah tak terkalahkan sebanyak 19 pertandingan. Monza terdegradasi, akhir pahit kisah di Serie A. Monza resmi menjadi tim pertama yang terdegradasi dari Serie A musim ini. Kekalahan telak 0-4 dari Atalanta memastikan nasib pahit mereka. Saat ini Monza hanya memiliki 15 poin dan mereka masih berpeluang mencatatkan rekor terburuk dalam sejarah Serie A. Rekor terburuk itu sebelumnya dipegang oleh Venezia yang hanya meraih 17 poin di musim 49-50. Krisis cedera Juventus makin parah. Juventus kembali diterpa masalah cedera dalam laga kontra Bologna. Andrea Cambiaso harus diganti di babak kedua karena diduga mengalami cedera otot. Ini menjadi pukulan telak bagi Igor Tudor yang sudah kehilangan sejumlah bek andalan. Juventus terpaksa memainkan formasi darurat di lini belakang. Tudor sebenarnya sudah kehilangan Bremer, Cabal, Kelly, dan juga Gatti di laga sebelumnya. Akibatnya Nicolo Savinha harus dipasangkan bermain sebagai bek tengah dalam formasi 3 di belakang. Mason Greenwood ingin pulang ke Inggris. Mason Greenwood dikabarkan tengah merindukan kampung halamannya di Inggris setelah 2 tahun berkarir di luar negeri. Menurut sumber yang dekat dari sang pemain, Greenwood merasa rindu dengan suasana di Inggris, terutama bersama pasangannya dan juga 2 anak perempuan mereka. Sebenarnya ia masih terikat kontrak berdurasi 5 tahun dan tampil cukup impresif dan mencetakkan 19 gol dari 33 penampilannya. Wolfsburg resmi pecat Ralf Hasenhüttl. Kekalahan 0-4 yang diderita oleh Wolfsburg dalam laga ketika berhadapan dengan Borussia Dortmund membawa konsekuensi pahit bagi sang pelatih yakni Ralf Hasenhüttl. Hanya sehari berselang, pelatih asal Austria itu resmi dicopot dari jabatannya. Sejatinya sang pelatih sendiri masih tersisa kontrak 1 musim. Dia terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Mauro Icardi bersiap tinggalkan Galatasaray. Mauro Icardi dilaporkan telah siap untuk mengakhiri petualangannya bersama Galatasaray. Menurut laporan dari media Turki, Icardi ingin kembali berkarir di Amerika Selatan. Media Turki yakni Fanatik melaporkan Icardi tidak berniat untuk melanjutkan petualangannya di Argentina. Penyerang 32 tahun itu sangat mempertimbangkan opsi untuk pindah ke Brasil. Real Madrid siap tendang David Alaba. Los Blancos dilaporkan siap berpisah dengan bek senior mereka yakni David Alaba, menyusul kekhawatiran soal kebugaran dan juga beban gaji yang besar. Menurut laporan dari Estadio Deportivo, Madrid ingin melepas Alaba karena gajinya yang sangat tinggi. Saat ini ia merupakan pemain dengan bayaran tertinggi kedua di klub dan hanya kalah dari Kylian Mbappe. Manajemen klub juga khawatir dengan kondisi fisiknya yang tak stabil. Cedera lutut yang ia alami pada Desember 2023 membuatnya absen lebih dari setahun sebelum kembali di awal tahun 2025. Zinchenko menuju Bundesliga. Alexander Zinchenko dikabarkan tengah berada di ambang pintu keluar Emirates Stadium. Laporan dari Football Insider menyebutkan bahwa sang pemain kemungkinan besar akan bergabung dengan Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas. Kabar ini muncul seiring menurunnya peran Zinchenko dalam skuad utama Arsenal, di mana dia kini harus mengalah kepada pemain muda yakni Miles Lewis dan juga rekrutan baru Riccardo Calafiori. Kian bersinar di Real Betis, Atletico Madrid siap bayar mahal untuk Anthony. Ada kabar baik datang untuk Manchester United. Sang winger mereka yakni Anthony dikabarkan jadi target utama serius dari Atletico Madrid. El Chonguito melaporkan Atletico Madrid sangat membutuhkan jasa Anthony di tim mereka. Saat ini Los Rojiblancos sendiri tidak punya banyak stok winger di tim mereka, sehingga Diego Simeone ingin bisa memperkuat sektor itu di musim panas nanti. Mereka tahu bahwa MU hanya mau menjual sang winger secara permanen di musim panas, dan mereka menginginkan bayaran kisaran 40 hingga 50 juta euro untuk winger asal Brasil tersebut.
Trent Alexander-Arnold resmi tinggalkan Liverpool. Trent Alexander-Arnold mengumumkan perpisahan dengan Liverpool pada akhir musim ini setelah perjalanan selama 20 tahun. Pemain berposisi bek kanan ini memutuskan tak memperpanjang kontraknya bersama Liverpool. Kontrak Alexander-Arnold sendiri akan habis di 30 Juni 2025. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Alexander-Arnold selanjutnya akan pindah ke Real Madrid. Dokumen kepindahan pemain 26 tahun itu tengah disiapkan. Kesepakatan antara TAA dan juga Madrid disebut juga sudah sangat tercapai. Sang pemain akan dikontrak Los Blancos hingga 5 tahun ke depan.